ためにありがとう。私本当に嬉しいです。じゃあまたねお兄ちゃん、大好きだよ。123リコーダーラビオナナナ。Oke, selamat datang di podcast Lala Lele yang dimana crewmate dan saya sendiri itu sering memiliki kesibukan sendiri agar tidak bekerja dalam podcast ini ya. Dan kembali lagi dengan saya Kemagus Spariawan di channel kesayangan kalian, Spariawan Channel. Cihuy. Dan di sini kita kedatangan tamu yang saya datangkan langsung dari mana? Dari Zimbabwe. Jauhnya. Ya, langsung saja dengan Afrisia Laila Zakia. Ini bagi yang tidak tahu, ini rekan saya mahasiswa di PGSD. Nah, mahasiswa biasa namun memiliki pengetahuan pendidikan yang luas gitu. Asik. Ya, coba perkenalkan diri dulu, Afrisia dari mana, prodi apa, semester berapa, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Afrisia Laila Zakia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari semester 4. Nah, Frisia, banyak sekali nih yang langsung saja ya. Banyak sekali nih yang nanyain ke gue tentang pendekatan pembelajaran yang cocok buat belajar IPA atau science. Itu sebenarnya sih kalau menurut gue ya, pendekatan tuh ada banyak pendekatan pembelajaran. Itu kalau bicara di lingkup pendidikan itu mungkin ada lebih dari 10 ya ada pendekatan pembelajaran. Nah, tapi kalau boleh tahu apa semua cocok pendekatan pembelajaran itu dipelajari di IPA gitu buat belajar IPA. Nah, kalau menurutku sendiri ya untuk pendekatan itu tentu pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Karena kan kalau dilihat dari definisinya, pendekatan itu sudut pandang seseorang. Kayak misalnya kamu tuh pakai kacamata hijau, pasti ngeliat sekitar kan hijau juga. Nah, kalau misal kamu buka kacamata itu, pasti kan lingkungan sekitar juga ganti warna tuh, pasti warna-warni dong. Nah, jadi untuk pendekatan itu, untuk di IPA sendiri, mungkin menurutku yang cocok itu adalah pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik itu kita lebih ke mengetahui bagaimana proses-proses secara ilmiah. Kayak misal nih, aku mau ngajarin, oh ini ada daun mangga, coba kalian lihat bentuk tulang daunnya tuh kayak apa, kayak gitu. Jadi kan mereka meneliti dulu, mengobservasi kayak gimana, jadi mereka tahu apa nih yang mereka pelajari kayak gitu. Karena kan cocok tuh sama alam. Nah, selain saintifik itu ada juga pendekatan lingkungan. Jadi kalau pendekatan lingkungan itu kita ngajak mahasiswa kita, murid-murid kita untuk ke lingkungan sekitar. Jadi mereka itu lebih tahu bagaimana mengetahui lingkungan sekitar. Kayak misal kita memberi mereka clue, oh coba lihat itu sapi makan apa ya, coba lihat itu kambing makan apa ya, kayak gitu. Jadi mereka lebih menggunakan lingkungan sekitar untuk belajar. Jadi cocok tuh buat IPA. Oh, begitu. Jadi suatu pendekatan pembelajaran itu berarti suatu sudut pandang kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi kalau misalnya nih pendekatan pembelajaran berbasis nilai gitu, cocok nggak sih di pembelajaran IPA? Kalau menurutku sih ya kurang cocok lah, karena mungkin kalau pendekatan nilai itu lebih cocoknya ke PPKN, karena kan mereka kan ngajarin nilai-nilai moral dan nilai-nilai kewarganegaraan kayak gitu. Kalau di IPA tuh lebih cocok kalau mereka itu ngeobservasi atau ngelakuin praktikum di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Wah, jadi Afrisia ini walaupun masih mahasiswa semester 4 PGSD dan belum pernah ke SD lagi, walaupun masih di micro teaching ya, ini pengetahuan pendidikannya sudah sangat luar biasa. Jadi yang saya tangkap tuh pendekatan pembelajaran tuh bagaimana kita cara memandang suatu belajar di IPA gitu. Kalau pendekatan pelajaran di IPA, ini pendekatan pembelajaran ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun misalnya model pembelajaran, metode pembelajaran seperti itu ya. Jadi gue sedikit cerita nih, dulu pas SD itu gue nggak pernah kayak ngelihat guru bikin pendekatan saintifik, kita keluar gitu, kayak dia masih ceramah aja gitu, kayak konvensional gitu. Itu apakah bagus misalkan di saat ini masih diperagakan gitu? Kalau menurutku sih ya udah kurang lah, karena kan sekarang kita udah pakai kurikulum merdeka yang dimana siswa itu udah bebas, mereka harus lebih aktif daripada gurunya. Jadi
kalau buat kurikulum sekarang itu lebih cocoknya mereka yang praktek. Jadi kita cuma konfirmasi, misal mereka ada yang kurang tepat, jadi kita konfirmasi. Kayak misal, oh Bu Guru, ini sapinya mau makan kayu gitu. Jadi kita konfirmasi, oh anak-anak, sapinya itu bukan mau makan kayu tapi mau makan batang rumput kayak gitu. Jadi kita konfirmasi ulang kayak gitu. Murid itu tetap praktek tapi kita yang harus konfirmasi ulang terhadap kekurangan mereka kayak gitu. Nah, kalau misal nih menurutmu bagusnya IPA tuh selain saintifik sama pendekatan lingkungan, bagusnya pendekatan apa nih? Lah malah nanya balik, ini ngetes atau gimana nih? Oke ya, gue jawab aja ya. Itu selain pendekatan saintifik atau pendekatan lingkungan, itu ada pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses ini menekankan pada aktivitas peserta didik atau seseorang itu untuk menemukan suatu konsep. Misalnya kalau Albert Einstein nggak punya keterampilan proses, Newton itu nggak punya keterampilan proses, itu dia kejatuhan apel aja nggak dia dapat, nggak ada teori-teori gravitasi atau teori relativitas itu, walaupun hukumnya itu teori-teori itu bakal kekal walaupun dia tidak menemukannya. Nah, dilansir dari American Association for the Advance of Science, itu keterampilan proses ini menjadi dua keterampilan, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Nah, dalam keterampilan proses dasar ini biasanya orang melakukan biasanya itu menekankan pada pengamatan, pengukuran, menyimpulkan, menggolongkan, dan mengkomunikasikan dari apa yang dia temukan gitu. Terus yang lain nih, tadi kan ada, nah yang selanjutnya ini ada pendekatan inquiry. Nah, pada pendekatan inquiry ini kan tadi ada keterampilan proses. Keterampilan proses itu menekankan pada aktivitas siswa dalam berproses, bereksperimen. Nah, pada inquiry ini namanya saja sudah inquiry, pasti dalam bahasa Inggris itu inquiry itu berarti bertanya. Nah, namanya saja sudah bertanya gitu, pasti dalam penemuan konsepnya itu pasti dalam suatu pertanyaan. Makanya siswa distimulasi untuk bertanya, atau guru yang memberi pertanyaan terkait dengan konsep tersebut. Itu sih kalau menurut gue. Oh iya sih, masuk akal. Oke, kayak aku setuju sama itu. Karena ya cocok juga sih ya sama IPA, kayak yang sebelum-sebelumnya lah. Jadi mereka bisa berproses. Setelah mereka melakukan proses, jadi mereka bertanya-tanya, lo kok bisa kayak gini ya? Oke, berarti bagus-bagus. Itu bisa juga sih masuk ke pendekatan untuk IPA. Tadi nanya itu ngetes atau gimana sih? Oke, kita beralih dulu ya. Jadi banyak nih yang DM gue di Instagram tuh, apalagi guru-guru nih. Nah, banyak juga guru-guru yang bingung gitu, gimana sih langkah-langkah dalam bikin LKPD yang benar. Itu karena kalau dilihat dari contoh di Google itu masih banyak gitu yang nggak lengkap LKPD-nya gitu. Coba Tris, gimana sih pendapat kamu? Nah, oke, buat langkah-langkah gimana nyusun LKPD itu sebenarnya yang paling penting banget itu cuma ada beberapa aja ya langkah-langkahnya. Buat yang pertama itu kita harus ngelakuin analisis kurikulum. Jadi kita harus tahu kurikulum apa yang digunakan untuk tahun ajaran yang sekarang. Kayak misal tahun 2019 itu masih pakai K13, jadi kita itu harus bikin gimana sih ya LKPD yang cocok untuk kurikulum saat ini. Lalu untuk sekarang itu kan kita pakainya kurikulum merdeka, jadi kita harus bikin gimana sih LKPD yang cocok buat kurikulum merdeka ini, jadi yang sesuai lah dengan tujuan kurikulumnya itu. Terus buat yang selanjutnya itu yang perlu diperhatiin, kita harus nyusun peta kebutuhan di LKPD. Kayak misalnya itu KI-nya, KD-nya, kita tuh harus bener-bener nyesuain jadi LKPD yang kita buat itu bisa lengkap. Selain itu juga kita harus nentuin nih judul LKPD-nya. Jadi dengan kita mengetahui judul LKPD kita bisa dengan mudah nih nentuin isi-isi yang mau kita taruh di dalamnya. Nah, buat penulisan LKPD sendiri itu ada beberapa lah tahapannya. Untuk yang pertama itu kita harus ngerumusin gimana kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi dengan kita merumuskan kompetensi dasarnya, kita bisalah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan juga tujuan-tujuan kurikulum.
Selain itu juga kita harus menyusun instrumen penilaian. Jadi dengan menggunakan LKPD itu kita juga harus bisa mendapatkan penilaian dari LKPD itu. Nah, selanjutnya kita harus menyusun materi. Jadi dengan kita mengetahui materi yang mau kita berikan, LKPD yang kita buat itu bisa sesuai. Nah, yang terakhir dalam penulisan LKPD itu kita harus memperhatikan struktur LKPD-nya. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan, aduh LKPD-nya kurang lengkap, aduh LKPD-nya gini-gini, kayak gitu. Oke, terima kasih Afrisya. Jadi itu langkah-langkah LKPD-nya sudah sangat lengkap sekali. Jadi buat guru-guru itu kalau mau membuat LKPD silakan ikuti langkah-langkah Afrisya itu. Jadi tidak dibuat dengan spontan. Langkah-langkah LKPD-nya pun itu ada acuannya gitu. Terus nah, untuk contoh dari LKPD silakan nanti editor ya, tolong nanti dicantumkan di layar contoh LKPD yang benar. Oke guys, jadi sudah dijelaskan ya tadi dari beberapa topik itu ada pendekatan pembelajaran, apa itu pendekatan pembelajaran, pendekatan apa saja sih yang cocok untuk belajar IPA itu. Terus nah, ada topik terakhir ini LKPD itu sudah dijelaskan langkah-langkahnya secara rinci oleh Afrisya Laila Mobile Legend. Bukannya Afrisya Laila Zakia. Oke, jadi terima kasih ya Afrisya atas kunjungannya. Ini jauh-jauh loh datang dari Zimbabwe atau Green Lake ya? Enggak lah, dari sini-sini aja. Dari sini-sini aja ya. Oke, stay tune terus, silakan subscribe dan peace.